Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Sakit? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita membahas atau masuk ke pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada kali ini yaitu kita akan membahas seputar tentang sholat. Jadi, baiklah, pembahasan kita kali ini yaitu adalah tentang sholat. Jadi, sholat ini adalah salah satu ibadah pokok yang utama yang diwajibkan bagi seorang muslim. Sholat adalah ibadah yang menghubungkan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui gerakan, doa, dan konsentrasi hati. Kemudian sholat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Setelah itu hukum sholat. Sholat ini memiliki hukum yang wajib fardu ain yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang dewasa dan berakal. Nah, apabila ada seorang muslim yang tidak melaksanakan sholat tanpa adanya udzur syar'i, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Sampai di sini mengerti semuanya? Paham. Kemudian kita lanjut ke waktu sholat, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah, waktunya itu kapan saja? Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh ini dilaksanakan sebelum matahari itu terbenam. Nah, itu waktu pelaksanaan sholat subuh dan dilaksanakan sebanyak. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh ini waktu pelaksanaannya yaitu sebelum matahari terbit. Nah, dan sholat subuh ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Dan waktunya itu sekisaran jam 4 lah. Jam 4 sholat subuh. Setengah 5. Nah, itu waktu pelaksanaan sholat subuh. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur ini dilaksanakan ketika matahari ini tergelincir ke barat. Itu sudah masuk waktunya sholat zuhur. Sekitar jamnya itu jam 12 lah. Itu masuk waktu sholat zuhur dan dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Kemudian setelah sholat zuhur ada yang namanya sholat asar. Sholat asar ini waktu pelaksanaannya ketika ada benda yang sama panjangnya atau 2 kali panjangnya. Nah, itu sudah masuk waktu sholat asar. Sekitar jam 3 lebih lah itu waktu pelaksanaan sholat asar. Nah, jam setengah 4 lah. Kemudian waktu sholat maghrib. Sholat maghrib ini dilaksanakan ketika matahari terbenam. Jam berapa ya? Ya, jam 8 lah waktu sholat maghrib itu. Kemudian yang terakhir sholat isya. Sholat isya ini dilaksanakan ketika cahaya senja itu hilang. Sekitar jam setengah 8 lah. Jam setengah 8 itu waktu pelaksanaan sholat isya. Nah, jadi sampai di sini kalian baiklah, apakah sampai di sini kalian mengerti semuanya? Insyaallah. Pak. Boleh nanya, Pak? Boleh. Kalau sholat subuhnya setelah matahari terbit gimana, Pak? Sholat subuh setelah matahari terbit. Ya. Macam mana itu? Boleh, dengan catatan misal ada orang kerja di kecapean, kemudian dia tertidur, tiba-tiba bangun. Boleh, dengan sejarah. Baik, pertanyaan bagus dari saudara Irfan. Nah, jadi jawabannya itu boleh, asal dengan catatan semisal ada orang kecapean kemudian tertidur dan tidak
sah salat subuhnya. Ya. Bagaimana sudah Pak Irfan? Baiklah Pak, di sini dapat saya pahami atas jawaban Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke rukun-rukun sholat. Ya langsung. Rukun sholat yang pertama yaitu niat di dalam hati. Niatnya itu untuk melaksanakan sholat karena Allah Taala. Kemudian setelah niat yaitu rukun yang kedua ada yang namanya takbiratul ihram. Contohnya Allahu Akbar, takbiratul ihram dan dibarengi dengan niat. Jadi takbiratul ihram itu dibarengkan dengan niat dalam hati. Harus berbarengan takbiratul ihram dan niat itu. Kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, kita boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Dan ketika tidak mampu melaksanakan sholat sambil duduk dengan berbaring. Ketika tidak mampu dengan berbaring, boleh melaksanakan sholatnya itu dengan menggunakan isyarat mata. Kemudian ada yang namanya ruku. Contohnya Allahu Akbar. Nah, ini namanya ruku, memburukan badan. Nah, setelah ruku ada yang namanya iktidal. Iktidal ini bangun dari ruku sampai Allah dibuat iktidal. Nah, ini namanya iktidal. Kemudian setelah iktidal ada yang namanya sujud. Sujud ini menempelkan dahi ke lantai. Kasih contoh ya. Ya Pak. Kotor ya Pak. Paham Pak? Nah, setelah sujud ada yang namanya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu yaitu bangun dari sujud. Nah, setelah itu ada yang namanya tasyahud awal. Tasyahud awal ini batas bacaannya itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ada juga tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu juga batasnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Nah, setelah itu ada namanya tumakninah itu jeda di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat itu harus ada tumakninahnya. Tumakninah itu jeda di dalam sholat. Jadi ketika sholat kita itu tidak boleh terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh, sholatnya tidak sah karena tidak ada jedanya. Yang terakhir salam. Salam ke kanan, kemudian salam ke kiri. Kemudian yang terakhir yaitu salam. Nah, sampai sini apakah anak-anak semuanya mengerti, sudah memahaminya? Insyaallah sudah Pak. Coba saya minta satu murid untuk maju ke depan. Silakan saudara Guntur. Baik Pak. Coba Abu. Baiklah, Abu, Bapak akan bertanya